Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gina Nahdlatul Nurunisa, nomor induk mahasiswa 1912 Saya dari PAI 5E. Di sini saya akan menjelaskan mata kuliah pengembangan kurikulum PAI berbasis literasi. Di sini saya akan menjelaskan materi saya yang berjudul pengembangan komponen isi atau materi atau bahan ajar dalam kurikulum. Yang pertama, pengertian isi atau materi atau bahan ajar dalam kurikulum. Pengembangan merupakan suatu cara dan usaha seseorang untuk bisa merubah sesuatu ke arah yang lebih baik. Pengembangan sangat diperlukan dalam berbagai bidang, salah satunya dalam bidang pendidikan. Tujuan pendidikan salah satunya yaitu mampu menciptakan sumber daya manusia yang produktif. Isi atau materi kurikulum meliputi jenis-jenis bidang studi yang diajarkan dan isi program tiap-tiap bidang studi tersebut. Bidang-bidang studi tersebut disesuaikan dengan jenis, jenjang maupun jalur pendidikan yang ada. Bahan ajar kurikulum merupakan informasi, alat, dan teks yang diperlukan guru atau instruktur untuk perencanaan dan penilaian implementasi pembelajaran. Bahan ajar bisa juga disebut dengan seperangkat materi yang disusun secara sistematis, baik tertulis maupun tidak, sehingga tercipta lingkungan atau suasana yang memungkinkan siswa untuk dapat belajar. Maka pengembangan bahan ajar harus mampu merespon standar kompetensi dan kompetensi dasar yang menjadi tujuan akhir pendidikan dalam kurikulum tersebut. Selanjutnya yaitu bagian B, yaitu jenis-jenis materi pembelajaran atau bahan ajar. Yang pertama, jenis-jenis materi pembelajaran terbagi menjadi 4, yaitu fakta, konsep, prinsip, dan prosedural. Selanjutnya, 2 macam-macam bahan ajar. Menurut Kosnandar 2008-12, jenis bahan ajar yang didasarkan pada subjeknya. Adapun jenis-jenis bahan ajar yang berdasarkan subjeknya dapat dikelompokkan menjadi dua macam bahan ajar menurut Kosnandar. Untuk lebih jelasnya dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, bahan ajar yang sengaja dirancang oleh seseorang yang hanya dikhususkan sebagai bahan untuk belajar. Bahan tersebut dapat berupa seperti buku, handout, LKS, dan modul. Yang kedua, bahan ajar yang tidak dirancang oleh seseorang yang hanya dikhususkan untuk belajar, namun dapat dimanfaatkan untuk belajar. Misalnya, clipping, koran, film, iklan, dan berita. Menurut Kosnandar, bahwa jenis-jenis bahan ajar berdasarkan fungsinya dapat dikelompokkan menjadi 3 jenis bahan ajar, yaitu bahan ajar presentasi, bahan referensi, bahan belajar mandiri. Yaitu bagian C, yaitu kedalaman dan keluasan materi atau bahan ajar. Pasal 8 menyebutkan 1. Standar isi. Pembelajaran merupakan kriteria minimal tingkat kedalam dan keluasan materi pembelajaran. 2. Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat 1, mengacu pada capaian pembelajaran lulusan. Yang ketiga, kedalaman dan kelulusan materi pembelajaran pada program profesi, spesialis, magister terapan, doktor, dan hasil pengabdian kepada masyarakat. Selanjutnya, bagian 4 yaitu D, pendekatan dalam mengurutkan materi atau bahan ajar. Materi pembelajaran yang sudah ditentukan, ruang lingkup serta kedalamannya dapat diurutkan melalui 2 pendekatan pokok, yaitu prosedural dan hierarkis. Pendekatan prosedural merupakan urutan materi pembelajaran secara prosedural, menggambarkan langkah-langkah secara urut sesuai dengan langkah-langkah melaksanakan suatu tugas, yaitu langkah-langkah menulis puisi. Selanjutnya, pendekatan hierarkis adalah urutan materi pembelajaran secara hierarkis, menggambarkan urutan yang bersifat berjenjang dari bawah ke atas atau dari atas ke bawah. Materi sebelumnya harus dipelajari dahulu sebagai prasyarat untuk mempelajari materi berikutnya. Selanjutnya yaitu poin E, langkah-langkah menentukan materi pembelajaran. Secara lengkap, langkah-langkah pemilihan bahan ajar dapat dijelaskan sebagai berikut. Pertama, A. Mengidentifikasi aspek-aspek yang terdapat dalam standar kompetensi dan kompetensi dasar. Sebelum menentukan materi pembelajaran, perlu diidentifikasi aspek-aspek standar kompetensi dan kompetensi dasar yang harus dipelajari atau dikuasai oleh mahasiswa sendiri. Aspek tersebut perlu ditentukan
karena setiap aspek standar kompetensi dan kompetensi dasar itu memerlukan jenis materi yang berbeda-beda dalam kegiatan pembelajaran. Yang kedua yaitu B, identifikasi jenis-jenis materi pembelajaran. Sejalan dengan berbagai jenis aspek standar kompetensi, materi pembelajaran juga dapat dibedakan menjadi jenis materi aspek kognitif, efektif, dan psikomotorik. Terus, materi pembelajaran aspek kognitif secara terperinci dapat dibagi menjadi 4, yaitu fakta, konsep, prinsip, dan prosedur. Poin 3 yaitu C, memilih jenis materi yang sesuai dengan standar kompetensi dan kompetensi dasar. Pilih jenis materi yang sesuai dengan standar kompetensi yang telah ditentukan. Perhatikan pula jumlah atau ruangan lingkup yang cukup memadai sehingga memerlukan dan mempermudah mahasiswa dalam mencapai standar kompetensi. Selanjutnya bagian D, memilih sumber bahan ajar. Setelah jenis materi ditentukan, langkah berikutnya adalah menentukan sumber bahan ajar. Materi pembelajaran atau bahan ajar dapat ditemukan dari berbagai sumber seperti buku, majalah, jurnal, koran, internet, media, audio visual, dan sebagai berikut. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.